Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tami Sirahayu dalam video pembelajaran PPKN kelas 7. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau-pulau ya. Nah, dari masing-masing pulau itu terdapat berbagai macam masyarakat dengan keberagaman dan ciri khasnya masing-masing, seperti keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan juga kepercayaan. Nah, keberagaman budaya ini dipengaruhi dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nah, jadi budaya itu apa sih? Kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yakni budaya yang memiliki arti budi dan akal. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai segala bentuk macam kegiatan manusia dalam mengolah alam. Nah, kebudayaan ini memiliki yang namanya unsur-unsur. Terdapat 7 unsur-unsur universal keberagaman, yang diantaranya ada sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem teknologi, religi, sistem mata pencaharian, bahasa, dan juga kesenian. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian bangsa Indonesia tentunya sangat berbeda-beda ya, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa Indonesia itu memiliki ribuan pulau dan juga letak geografis yang berbeda-beda. Di Pulau Sumatera, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan seperti kakao, karet, dan juga kelapa sawit. Kemudian di dataran rendah seperti Pulau Jawa dan Bali, masyarakat banyak bermata pencaharian sebagai petani. Di daerah Kalimantan yang banyak memiliki tanah gambut, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, pertambangan, dan perkebunan. Selain itu, di daerah pesisir, mata pencaharian penduduk itu sebagian besar itu menghasilkan atau memanen dari hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, udang, mutiara, dan rumput laut. Selain itu, pada masa sekarang, mata pencaharian masyarakat Indonesia itu tidak hanya terbatas sebagai petani, pekebun, kemudian mencari hasil laut, dan lain sebagainya, melainkan juga sekarang banyak sekali berkembang industri-industri yang ada di Indonesia. Baik itu masyarakat yang menjadi pelaku industri dan juga pegawai industrinya itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini dibagi menjadi dua. Ada sistem kekerabatan dan juga ada organisasi-organisasi sosial. Apa itu sistem kekerabatan? Sistem kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Anggota kekerabatan itu seperti yang kita ketahui itu ya ada ayah, ibu, anak-anak, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, dan juga garis-garis keturunan yang lain. Nah, pada kenyataannya, sistem kekerabatan yang ada di Indonesia itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada matrilineal, yang kedua ada patrilineal, dan yang ketiga ada bilateral. Kalau matrilineal itu adalah dimana ketika sistem kekerabatan itu diambil dari garis keturunan ibu atau wanita ya. Biasanya ini diterapkan di Sumatera Barat atau contohnya orang-orang suku Minangkabau. Seperti itu. Kemudian ada patrilineal. Patrilineal ini adalah dimana ketika garis keturunan itu diambil dari ayah atau dari laki-laki, biasanya suku Batak yang menerapkan sistem patrilineal ini, dan suku-suku yang lain juga banyak. Kemudian ada yang ketiga itu bilateral, yang dimana garis keturunannya itu diambil dari kedua belah pihak. Nah, kemudian ada organisasi sosial. Organisasi sosial ini adalah perkumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Contohnya seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk melaksanakan suatu tugas yang dikehendaki. Nah, teknologi ini berkaitan dengan produksi, memakai, dan juga memelihara peralatan. Contoh teknologi yang biasa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah tempat tinggal, kemudian alat transportasi, pakaian, makanan, kemudian senjata, dan lain-lain.
Selanjutnya ada bahasa. Nah, bahasa itu untuk apa sih? Ya, bahasa itu adalah sebagai alat berkomunikasi. Bagi bangsa Indonesia, bahasa daerah ini memiliki kebanggaan tersendiri karena sebagaimana yang kita ketahui, berbagai macam suku yang ada di Indonesia tentunya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Tahukah kamu bahwa Indonesia ini saat ini diperkirakan memiliki 706 bahasa daerah, yang dimana bahasa daerah ini menjadi bahasa ibu dari masing-masing masyarakat yang ada di daerah-daerahnya masing-masing. Meskipun seperti itu, kita tetap memiliki bahasa persatuan. Apa bahasa kesatuan kita? Ya, bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kesenian. Menurut Kuncharaningrat, kesenian adalah keterampilan dan keahlian manusia untuk menciptakan hal-hal yang indah dan bernilai. Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kesenian-kesenian daerah seperti tarian daerah, lagu daerah, kemudian seni rupa yang menjadi ciri khas masing-masing daerahnya. Berikut adalah beberapa contoh dari kesenian-kesenian daerah yang ada di Indonesia seperti tari daerah dan juga lagu daerah. Coba kalian tebak nama tari daerah dan juga lagu daerah berikut ya. Nah, bagaimana? Kalian bisa tebak semua? Itu tadi beberapa contoh dari tari daerah dan juga lagu daerah yang ada di Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi bentuk-bentuk kesenian daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sistem pengetahuan. Pengetahuan tentunya tidak akan lepas dari dalam diri manusia. Mengapa? Karena manusia telah diciptakan dengan sedemikian sempurna oleh Tuhan, memiliki akal dan juga pikiran. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia terkait hal dengan sifat, keadaan, harapan-harapan, dan lain sebagainya. Yang tentunya setiap suku bangsa itu pasti memiliki pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna di sekitar tempat tinggal, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku manusia, ruang dan waktu, serta benda-benda, zat, dan bahan mentah. Nah, yang terakhir ada religi. Sistem kepercayaan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran agama-agama besar yang ada di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan juga Buddha. Meskipun begitu, di berbagai suku masih berkembang adanya animisme dan juga dinamisme. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang mana yang kita ketahui bahwa keberagaman budaya di Indonesia itu sangat banyak sekali dan juga sangat kaya, sangat unik, sangat menarik untuk kita pelajari.
Nah, jangan sampai kita sebagai penerus bangsa itu melupakan kebudayaan bangsa kita sendiri. Sejak dini kita harus bisa mengenal, dan lebih bagus lagi kita bisa mempelajari dan juga melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu video yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini bisa kalian terima dengan baik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.